Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ghasyiyati makiyatun wa yasitun wa ishruna ayatan. Utawi iki iku surat Al-Ghasyiyah iku makiyatun bangsa Makkah tumurune. Wa ya utawi suratul Ghasyiyah iku situn 6 wa ishruna lan 20 abane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul Ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min zari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'atu wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar rabbi a'idni min azabik inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisaban yasira. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka ana ta wis teka ing sira Muhammad apa hadisul Ghasyiyati, ceritane Al-Ghasyiyah utawa kiamat kang nungkepi. Wujuhun utawi pira-pira wajah. Ngeten iki maksude min itlaqil juz wa iradatil kul. Ini bagian daripada pengucapan hanya wajah, muka, tapi sesungguhnya tidak hanya muka, tapi keseluruhan anggota tubuh manusia. Itlaqul juz wa iradatul kul. Yang diucapkan hanya wajahnya, tapi sesungguhnya harapannya adalah keseluruhan. Kenapa? Wujuh itu sudah merupakan wakil dari keseluruhan anggota tubuh kita. Karena wajah itu menjadi yang pertama kali akan dinilai, dilihat secara kasat mata orang ini seperti apa perubahan hatinya. Itu yang paling utama, bisa dilihat yang pertama dari wajahnya. Wujuhun utawi piro-piro rahi yauma idzin ing dalem dina kiamat iku khosyiatun padha ina amilatun tur kang kangelan nasibatun tur kang payah tasla jegurake tasla dadi jegur apa wujuh naron ing geni hamiyatan kang banget panase aisyadidul hararati tusko kang den ombeni apa wujuh min ainin saking sumber aniyatin kang banget panase laisa ora ana iku lahum tetep keduwene wujuh apa ta'amun panganan illa min zari'in angin saking kayu jarang, angin saking kayu rian la yusminu kang ora bisa marekake apa ta'am wala yugnilan ora bisa ngilangake apa ta'an min ju'in bayane min ju'in saking luwe. Wujuhun sing nomor loro, wujuhun utawi dina kiamat iku pira-pira rahi yauma idzin ing dalem dinane iki kiamat naimatun iku tur kang nikmat banget nikmate lisaiha krana arahe ngamale wujuh lisa liha iku tetep keduwe ngamale pira-pira wujuh radiyatun iku kang pira-pira ridho, iku kang ridho fi jannatin ing dalem swarga aliyatin kang luhur la tasma'u kang ora krungu apa wujuh fiha ing dalem jannah lagiatan ing ucapan-ucapan omongan kang gak ono faedahe fiha iku tetep ing dalem jannah ainun utawi sumber jariyatun kang mili fiha iku tetep ing dalem jannah surun utawi pira-pira amben marfu'atun kang den dhuwurake
marfu'atun kang den dhuwurake. Wa akwabun lan piro-piro gelas maudhu'atun kang den cawisake, wa namariku lan piro-piro bantal masfufatun kang den gawe sendenan, wa zarabiyu lan piro-piro lemek mabsutatun mabsusatun kang den beber, mabsusatun kang den beber. Bapak Ibu hadirin, sampai ayat ke 16 ya. Afala yang zuruna itu nanti insyaallah kelanjutannya. Surat Al-Ghasyiyah ini diturunkan di Makkah. Berarti kalau surat Al-Ghasyiyah itu turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan lebih banyak kaitannya dengan permasalahan kiamat, penguatan tauhid dan lain sebagainya. Maka surat-surat seperti ini biasanya juga tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nasu, karena memang belum banyak orang-orang yang beriman. Tapi secara umum memakai bahasa ya ayyuhan nas, manusia secara umum, karena memang muslim saat itu masih minoritas. Jadi belum ada kemampuan apapun menunjukkan diri, sehingga akhirnya bahasa yang dipakai oleh Al-Quran untuk ayat-ayat Makkiyah sifatnya umum, ya ayyuhan nasu. Surat Al-Ghasyiyah ini terdiri dari 26 ayat. Pengambilan nama diambil dari salah satu ayat, salah satu kata yang ada di surat ayat yang pertama, hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka, hal itu apakah atau adakah? Ini istifham. Kalau sudah istifham, tidak banyak di dalam Al-Quran yang istifham itu harus dijawab karena tidak butuh jawaban. Ini biasanya istifham takriri, menguatkan akan sebuah informasi yang sebelum-sebelumnya sudah ada. Jadi kiamat itu sudah beberapa kali dipakai di dalam bahasa Al-Quran, tidak hanya Al-Ghasyiyah, Al-Qiyamah, Yaumuddin, apalagi At-Tammah, Al-Waqi'ah, Naba'il Azim. Ya semuanya, semua yang pernah kita pelajari itu ini berkaitan dengan kiamat. Maka ketika Allah memakai bahasa pertanyaan itu bukan butuh jawaban, namanya istifham takriri, menguatkan sebuah kalimat yang sebelumnya itu sudah sering kali disampaikan. Boleh jadi Allah memang mengharapkan sambil juga agak keras, hal ataka, apakah ataka telah datang kepadamu Muhammad hadisul ghasyiyah, cerita tentang kiamat. Jangan dijawab karena tidak butuh jawaban, sebagaimana ketika seorang tua kepada anak kepingin nopo jenenge lek wong Jawa nyukurno, syukur dikandani bolak-balik ora manut, seperti itu. Ini kan menguatkan kalimat-kalimat yang sebelumnya sudah sering kali disampaikan, dikandani bolak-balik ora manut, begitu kejadian wis dikandani bolak-balik ora manut, wis kapok wis ngerti dhewe ya, gitu kan. Ini hal ataka, ketika secara tekstual hal apakah, ataka telah datang kepadamu, hadisul ghasyiyah cerita tentang kiamat. Ini dipakai secara ringkas, belumkah sampai kepadamu berita tentang kiamat? Jangan dijawab belum, bukan, karena pakai bahasa ataka, telah lewat. Ata itu fi'il madhi, telah lewat, kecuali yakti, belum datang. Ini ata, sudah. Mosok sik gurung ngerti ya. Belumkah datang kepadamu hadisul ghasyiyati, wujuhu yawma idzin khashi'ah, di mana wajah-wajah pada hari itu khashi'atun, tertunduk, khashi'ah khusyuk,
Khusyuk itu tenang. Dzalilah itu merasa hina. Itu khusyuk. Dan biasanya yang tampak terlihat dari orang yang khusyuk itu mukanya tertunduk, matanya menunduk, tidak berani menatap. Itu khusyuk. Lah, khusyuk dalam makna yang dipakai di dalam ini adalah ada perasaan hina, perasaan sudah nggak punya daya, tidak hanya ketakutan. Kalau orang takut seringkali lari, ini takut tapi tidak berani menatap, saking wibawanya. Maka khusyuk di dalam sholat pun itu juga dipakai sebagai bagian dari ciri ulama yang betul-betul khosyah. Ulama yang betul-betul khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u. Sesungguhnya yang bisa memiliki jiwa khosyah kepada Allah itu hanya orang-orang yang memiliki pondasi keilmuan yang kuat, tauhid yang kuat, kemudian menghantarkan dia menjadi orang yang memiliki banyak keistimewaan melalui pengetahuannya. Semakin dia mengetahui apa-apa, semakin dia merasa tidak tahu apa-apa. Semakin dia merasa memiliki apa-apa, semakin dia tidak punya apa-apa. Semakin dia diangkat derajatnya, semakin dia merasa bukan siapa-siapa. Ini merupakan ciri daripada ulama khosyah. Dan khosyah ini yang paling tampak dimanapun, performa yang tampak kelihatan khusyuk. Semakin orang kelihatan khusyuknya, ini menandakan kedalaman ilmunya. Sebagaimana padi semakin merunduk, itu menunjukkan isi daripada padi itu sendiri. Di dalam Al-Quran khusyuk, khosyiah itu disebut 2 kali dengan bahasa khosyiatun. Khosyiah absaruhum dhillah, absaruha khosyiatun. Pandangannya takut tertunduk, takut karena haibah, takut karena adanya haibah, bukan takut karena sesuatu. Karena saya takut kepada hantu, itu bukan khosyiah. Saya takut, farro yafirru min, itu berarti saya lari karena ada hantu. Tapi kalau farro ila, saya lari saking takutnya, saya akhirnya lari berupaya untuk mendekat. Fafirru ilallah. Kemudian begitu mendekat, yang tampak adalah bukan khauf, saya takut kepada sesuatu, bukan, tapi yakhsha, saya takut karena ada haibah yang saya tidak mungkin bisa melihat wajahnya. Sebagaimana para sahabat itu, ada 2 adab yang bisa kita tiru dari perjalanan para sahabat ketika ada di hadapan Rasulullah. Di satu sisi para sahabat itu saking takzimnya, takrimnya, tawadhu'nya kepada Rasulullah, bahkan ada sampai sahabat yang sepanjang umurnya tidak pernah melihat wajah langsung Rasulullah karena saking haibahnya Rasulullah. Akhirnya sahabat yang seperti ini tidak bisa memberikan gambaran syama'ilnya Rasulullah, bentuknya Rasulullah. Tapi di sisi lain ternyata ada sahabat yang secara detail bisa menggambarkan siapa Rasulullah. Jadi plus, semuanya plus. Yang menampak, yang selalu ingin melihat wajah Rasulullah juga nilainya baik. Yang dalam rangka tidak berani menatap wajah langsung Rasulullah juga baik. Sama-sama menjadi sunnah kita semua. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Khusyuk disebut, khasyiah disebut 2 kali di dalam Al-Quran. Amilatun nasibah, amilah bekerja keras, nasibatun yang amat payah. Aidzata nasobin wa ta'abin bisalasili wal aghlal. Tasla naron hamiyah, tasla wajah tadi, orang-orang ahli neraka tadi itu
mau tidak mau, siap nggak siap, mereka akan masuk ke dalam naron, api hamiyatan aisyadidul haroroti, amat sangat panas, masuk ke dalam api yang amat sangat panas. Kalau kita bisa memberikan gambaran panasnya api bagi kita untuk bisa membuat air kemudian mendidih, bisa mematikan kuman-kuman, itu cukup 100 derajat. Ketika seseorang ingin menghancurkan besi, butuh 500 derajat. Ketika seseorang ingin menghancurkan baja-baja, di atas 500. Kalau hamiyah syadidul haroroh itu tidak bisa dihitung derajat. Jadi sekali masuk, kira-kira apapun yang masuk pasti langsung jadi abu. Tapi anehnya neraka itu, yang begitu masuk merasakan panasnya api neraka, itu tidak pernah ada habisnya. Jadi panas seterusnya. Kalau dibakar kemudian mati, selesai. Tapi ini tidak. Tidak. Yang ada adalah merasakan panas-panas seterusnya. Ketika mereka merasa kehausan, tusqa min ainin aniyah, maka dengan tiba-tiba akan disiapkan, dimasukkan ke dalam kerongkongannya. Tusqa itu kan artinya tanpa harus ada usaha apapun, tiba-tiba dengan dipaksa akan masuk air ke dalam anggota tubuhnya. Aniyatin, yaitu air yang tingkat mendidihnya itu tidak bisa diukur melalui berapa derajat, ya. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min zari. Yang ketika mereka itu merasa lapar, mereka sudah disiapkan ta'am, makanan. Apa makanannya? Enggak ada lagi illa min zari, kecuali duri-durian. Sampai disebutkan di dalam Jalalain itu dori itu naun minasyauk, yaitu sesuatu yang berupa duri-durian yang bahkan sampai hewan apapun tidak pernah mau mendekati. Jenengan kalau tahu ada namanya onta, karena hidupnya di padang pasir, maka di padang pasir itu kalau tidak hati-hati panjenengan jalan pun pasti akan menemui banyak pohon yang isinya adalah duri. Duri ini loh dimakan sama onta. Tapi ini hewan apapun tidak pernah mau mendekatinya. Namanya dzari'. Karena apa? Karena li khubsihi, karena saking kotornya, saking jeleknya, saking menjijikkannya, hewan apapun tidak ada yang pernah mau mendekatinya. La yusminu wa la yughni min ju'. Ketika dimakankan dengan dipaksa masuk ke dalam perutnya, tidak pernah membuat dia kenyang. Nah, kan aneh. Semakin dimakan semakin ada rasa lapar, kurang terus, padahal sekali makan, ya itu nggak bisa dibayangkan. Itu sifat dasar daripada neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Itu di satu sisi. Rombongan yang pertama, wujuhu yauma idzin na'imah. Yang kedua ada gerombolan, kumpulan orang-orang yang wajah-wajahnya menunjukkan kebahagiaannya, kenikmatannya. Maka kenapa Al-Quran Al-Ghasyiyah ini memakai bahasa wujuh? Karena penilaiannya itu secara psikologi, orang bahagia, orang susah, yang pertama kali bisa dinilai adalah wajahnya. Maka itlaqul juz wa iradatul kul. Ini sesungguhnya kebahagiaan itu tidak hanya wajah, tapi sumbernya ada hati lah. Hati ini juga karena
ada peran daripada lingkungan yang ada di sekitarnya, mungkin jadi yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan dan lain sebagainya, itu akhirnya masuk ke dalam hati, akhirnya hasil akhirnya akan tampak di wajahnya, ini bahagia atau susah. Ini sifat dasar manusia. Maka kenapa sampai Al-Ghasyiyah memakai bahasa wujuh, bukan manusianya, tapi wujuh, cukup wajah-wajah yang menunjukkan susahnya, wajah-wajah yang menunjukkan bahagianya. Ini secara psikologi kita juga harus memahami bahwa manusia itu diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan selain manusia, makhluk selain manusia. Apa itu? Di dalam kata dasarnya, manusia itu juga memakai kata insun. Insun itu taknis. Taknis itu kalau di dalam bahasa sekarang seneng harmonis. Jadi kalau orang seneng ketemu orang, bahagia, rukun, gak musuhan, itu sifat dasar. Maka ketika ada seseorang yang gak mau rukun, ini berarti sudah keluar dari sisi kemanusiaannya. Padahal di dalam salah satu kaidah ilmiah disebutkan man zada ilmuhu zadat insaniyatuhu. Semakin orang berilmu maka akan semakin tampak sifat-sifat manusia yang memiliki jiwa harmonis tadi. Gak seneng musuhan, gak seneng duwe musuh, gak seneng susah, senengnya seneng terus. Kalau ketemu sesama manusia pasti bahagia. Tapi kok ada manusia kebalikan dari ini semua, berarti sudah hilang sisi-sisi humanisnya. Kalau di dalam konsep teori pendidikan sekarang ada teori insani, nadhoriyah insaniyah atau madkhol insani. Itu artinya apa? Pendekatan teori humanistik. Humanistik ini sesungguhnya adalah sifat dasar daripada manusia, humanis. Orangnya disebut sebagai humanis. Insun itu memiliki jiwa seneng ketemu, nggak suka bermusuhan. Ketika ada perubahan lingkungan yang tampak pertama kali ada perubahan kulitnya, itu tidak dimiliki oleh hewan. Jadi menungso niku susah pertama kali kelihatan wajah, seneng pertama kali kelihatan wajah, wedi ya wajah, isin ya wajah, wajahnya abang, wajahnya cemberut, wajahnya mesem, ngamuk dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali adalah kulit. Lah kulit ini, kulit kita ini insun namanya. Kulit yang berbeda ini loh, taknis, seneng itu tadi, gak seneng susah tadi. Maka mohon maaf, mudah-mudahan kita ini selalu diberikan karakter manusia yang paham kita manusia, orang lain juga manusia, siapapun mereka sama persis kebutuhannya seperti kita. Kita pingin bahagia, mereka juga butuh bahagia. Kita butuh makan, mereka juga butuh makan. Ini namanya insani atau humanis. Teorinya namanya humanisme atau insania, madkhol insani atau nadhoriyah insania. Wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radhiyah, karena merasa sudah optimis bahwa seluruh usaha-usahanya sekarang bisa ditunai, wis dikena dipanen, atine marem. Wong marem ambek gak marem itu juga tampak dari wajah. Li sa'yiha, apa usaha-usaha yang pernah dia lakukan, atau afid dunia, ketaatan mereka ketika di dunia. Namanya orang taat itu, orang manut itu, orang yang ketika ada perintah apapun tidak pernah berpikir urusan apapun, sing penting taat. Nah, artinya taat tanpa batas. Maka kalau panjenengan pingin cepat diangkat derajatnya oleh Allah, melakukan apapun jangan berpikir urusan
Karena apa? Nah, taat tanpa batas, nyenengi wong tanpa batas, cinta tanpa batas. Artinya apa? Gak usah ngewahi syarat. Jangan dengan syarat. Kaken, sing penting aku nyenengi wong, soal wonge seneng mbek aku dudu urusanku. Sing penting aku seneng ngewahi wong, soal wonge seneng ngewahi aku apa ora dudu urusanku. Sing penting aku mesem mbek wong, soal wonge mesem mbek aku dudu urusanku. Sing penting aku iso ngewahi wong masan wonge medhit nang aku dudu iki ati wali jenenge. Iki jenenge ati wali. Maka ada satu konsep pingin dadi wali, gampang dadi wali kanggone wong lanang, salah satunya adalah mihnatun nisa, ujian melalui istri. Karena istri itu seringkali karakternya adalah tuntutan, jaluk, nuntut. Dia merasa menjadi istri, dia punya hak untuk mendapatkan sesuatu dari suami tanpa harus diminta. Sesungguhnya hak itu otomatis harus dikasihkan kepada istri, tapi seringkali merasa haknya belum tercukupi, yang muncul adalah permintaan. Kalau enggak gitu, tuntutan. Lah, suami bisa menghadapi istri yang semacam ini, insya Allah cepet dadi wali. Jadi ibu-ibu iki lek kepingin sing lanang gampang diangkat derajate. Nah, diuji sakake. Nah, diuji sakake. Coba uji kesabarane, uji opone gitu. Namanya mihnatun nisa madrasatul aulia. Jadi kepingin awake dhewe wong lanang iku gampang disayang Gusti Allah, sing wedok kudu siap seneng nguji. Nguji kesabarannya, nguji emosionalnya, nguji ininya. Itu namanya mihnatun nisa. Ujian wong wedok kanggo wong lanang iku paling abot. Ujian wong wedok kanggo wong lanang iku paling abot. Saya kepingin, mumpung ini masih berapa menit lagi, yang terkait ini nanti bisa kita lanjutkan.